dunia pertanian sebisa mungkin mengurangi atau bahkan tidak lagi menggunakan pestisida kimia yang tidak hanya akan memusnahkan hama, tapi juga memusnahkan serangga-serangga lain yang punya peran penting untuk lingkungan. Serangga yang indah pada tanaman. Ternyata serangga yang indah ini merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman dari keluarga Bombaceae, kapuk randu, dan Malvaceae, kapas, rosella, dan okra. Nama serangga ini di Jawa adalah bapak pucung. Nama dari serangga ini merupakan nama yang unik dan lucu karena kata bapak dalam kamus bahasa Indonesia adalah ayah. Namun dalam bahasa Aceh disebutkan kameng jeruen yang artinya kambing dan jeruen kerdil atau kecil. Dalam bahasa Inggris disebutkan red cottonbook dan dalam bahasa Latin Dysdercus cingulatus termasuk dalam ordo Hemiptera. Kameng jeruen memiliki 6 kaki, berwarna merah, orange. Panjang tubuh 11-17 mm serta lebar 4,5 mm. Di bagian perut ada garis putih dan juga hitam, sedangkan sayapnya berwarna kuning dan ada bercak hitam pada masing-masing sayap. Serangga ini hidup secara berkelompok. Cara berkembang biak kameng jeruen dengan cara bertelur pada tanaman inang, atau pada lubang kecil. Jumlah telur yang dihasilkan oleh satu induk mencapai 100 butir telur. Ini sungguh luar biasa. Umumnya kameng jeruen akan kawin di bulan April dan Mei. Menariknya, kameng jeruen bisa bercinta dalam waktu yang sangat lama, hingga berjam-jam bahkan berhari-hari. Bisa 12 jam sampai 7 hari, jadi mirip capung. Setelah kameng jeruen jantan mentransfer sperma, dia tidak akan langsung meninggalkan sang betina. Hal ini merupakan bentuk perlindungan kepada si betina supaya tidak ada pejantan lain yang mengawininya selama masa bertelur. Dia akan menjaga supaya betinanya tidak kawin dengan pejantan lain selama dia sedang dalam masa bertelur. Tak semua kameng jeruen adalah hama. Dalam dunia pertanian, kameng jeruen lebih banyak dikenal sebagai hama yang akan memangsa tanaman para petani. Namun yang perlu dipahami jenis kameng jeruen ada beberapa macam, dan tidak semua adalah hama. Ada yang berjenis herbivora, yakni memakan tumbuhan, ada juga yang jenisnya predator. Kameng jeruen yang jenis herbivora inilah yang biasanya menjadi hama tanaman petani. Tapi kameng jeruen jenis predator pemakan yang busuk-busuk ternyata justru bisa memberikan manfaat bagi dunia pertanian. Bagi yang predator penting bagi petani karena bisa menyerang hama-hama ulat. Karena ternyata ada jenis kameng jeruen yang bisa bermanfaat juga bagi petani. Harus pintar-pintar melakukan identifikasi terhadap serangga ini. Kameng jeruen predator yang berperan untuk memangsa ulat lebih rentan untuk punah, sementara yang jenis herbivora lebih sukar punah selama tanaman inangnya masih ada. Lalu bagaimana supaya kameng jeruen ini bisa tetap bertahan bahkan lestari? Jawabannya tentu saja dengan memperbaiki habitat alaminya atau setidaknya menekan alih fungsi lahan. Dan tentunya untuk dunia pertanian sebisa mungkin mengurangi atau bahkan tidak lagi menggunakan pestisida kimia yang tidak hanya akan memusnahkan hama, tapi juga memusnahkan serangga-serangga lain yang punya peran penting untuk lingkungan. Serangga ini memakan telur-telur serangga hama dan membantu keseimbangan ekosistem agar tidak terjadi ledakan serangga hama yang bisa merugikan petani. Penggunaan pestisida kimia secara berlebihan akan mematikan semua serangga,
termasuk serangga-serangga yang baik ini. Bijaklah dalam mengaplikasikan pestisida kimia. Gunakan cara-cara alami yang lebih ramah lingkungan. Dalam ekosistem yang seimbang, maksudnya antara serangga hama dan serangga musuhnya dalam jumlah yang seimbang, serangga hama tidak akan membuat kerugian pada tanaman-tanaman budidaya. Serangga hama itu jumlahnya sedikit dan hanya menyerang tanaman secukupnya saja. Kerugian akan terjadi ketika jumlah dan populasi serangga hama sangat besar sehingga banyak menyerang tanaman. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi